warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Bapak Haji Syekhul Hadi Sarjana Agama Magister Filsafat Islam. Yang kami hormati Kepala Madrasah Al-Ulum Negeri 1 Pasuruan, Bapak Haji Nasruddin Sarjana Pendidikan Magister Sains. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah KKM Madrasah Al-Ulum Negeri 1 Pasuruan. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kabupaten Pasuruan. Dan yang kami hormati seluruh peserta kegiatan bedah jurnal, pena emas dan seminar PPK yang berbahagia. Dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucap syukur alhamdulillah, hari ini Kamis 25 Mei 2023 bertempat di Aula Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan tengah diselenggarakan kegiatan bedah jurnal, pena emas dan seminar laporan hasil penelitian tindakan kelas dengan mengusung tema bergerak bersama semarakkan profil pendidik rahmatan lil alamin melalui karya ilmiah dan publikasi ilmiah. Mudah-mudahan acara ini nanti berjalan dengan hikmat dan lancar. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Madrasah dan Himne Madrasah bertindak selaku dirijen Ibu Rita Nurfida SVD. Hari ini kami mohon berdiri. Indonesia
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak bersama penayangan video launching jurnal Pena Emas, Profil Jurnal dan Reviewer Jurnal.
selamat atas terbitnya jurnal Penamas Mansatu Pasuruan untuk edisi pertama pertama. Semoga akan membawa manfaat dan menjadikan sarana untuk para sivitas akademika Mansatu Pasuruan untuk melanjutkan dan mengembangkan keprofesian yang berkelanjutan sebagai tuntutan dari tenaga guru dan pendidikan. Ke depan, harapan saya jurnal ini akan semakin lebih baik dan menjadikan jurnal pendidikan pertama di Kabupaten Pasuruan yang membawa manfaat untuk Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan khususnya. Terima kasih, tetap semangat untuk terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Wahyudi, salah satu guru dari jurnal Penamas yang diterbitkan dan dikelola oleh Mansatu Pasuruan. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas diterbitkannya volume 1 jurnal Penamas. Semoga jurnal Penamas bisa menjadi panutan jurnal yang memfasilitasi pengembangan penulisan bagi para akademisi kedepannya dengan lebih baik. Semoga kedepannya jurnal Penamas dapat menerbitkan artikel yang berkualitas yang dapat membantu pengembangan keilmuan dan pendidikan bangsa. Sukses selalu untuk jurnal Penamas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat atas penunjukan jurnal baru, jurnal Penamas oleh Mansatu Pasuruan. Saya sangat senang dan bangga menjadi bagian dari Mentor. Semoga jurnal Penamas dapat menjadi wahana yang dapat menghubungkan ide-ide konstruktif pendidikan dari para akademisi, pemerhati pendidikan, dan masyarakat. Semoga juga jurnal Penamas mampu menjadi peningkat literasi menulis dan membaca yang berkelanjutan. Saya ucapkan selamat juga pada tim yang telah berhasil mewujudkan terbitnya jurnal Penamas. Semoga dedikasi tim akan menjadi bagian yang tercatat dengan tim Tamas bagi perkembangan konstruktif pendidikan. Selamat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zairi, reviewer dari jurnal Penamas yang diterbitkan oleh Mansatu Pasuruan. Selamat dan sukses atas terbitkannya volume 1 nomor
nomor 1 dari jurnal Pena Emas. Semoga ke depan menjadi wadah bagi para guru, peneliti, para akademisi untuk mengasihkan hasil penelitian dan karya ilmiahnya di sini. Sukses dan selamat supaya ke depan bisa lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiti Renadja, dosen sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Madrasah Aliyah 1 Pasuruan atas diluncurkannya jurnal Pena Emas. Sebagai pemerhati literasi, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya yang luar biasa dari MAN 1 Pasuruan ini untuk menjaga dan merawat literasi akademik. Saya tahu sebenarnya cukup banyak sekolah yang mengelola majalah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang pendidikan. Namun terus terang masih belum banyak sekolah yang memiliki dan mengelola jurnal akademik ini. Saya sangat berharap jurnal Pena Emas dapat digunakan untuk sebagai ruang berbagi pengetahuan dan praktik yang baik oleh sesama pendidik, tidak hanya dari MAN 1 Pasuruan, namun juga dari sekolah-sekolah yang lain dan bahkan juga dari perguruan tinggi. Yang saya maksud dengan praktik yang baik ini bukan hanya praktik yang baik berdasarkan intuisi, tapi tentunya berdasarkan teori dan ditulis dengan menggunakan kaidah ilmiah. Saya juga sangat berharap dalam beberapa tahun ke depan tim redaksi bisa menjaga jurnal Pena Emas agar bisa naik kelas untuk menjadi jurnal terakreditasi secara nasional. Sekali lagi selamat atas diluncurkannya jurnal Pena Emas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, salam kenal. Saya Nawawi, selaku Kepala Pusat Riset Kependudukan dan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN. Dalam hal ini ingin mengucapkan selamat atas launching jurnal Pena Emas dari Madrasah Aliyah 1 Pasuruan. Semoga dengan hadirnya jurnal Pena Emas MAN 1 Pasuruan ini akan memberikan peluang bagi publik untuk mengembangkan gagasan, ide, pikiran maupun analisis yang menjadi skup dari jurnal Pena Emas MAN 1 Pasuruan. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan semoga sukses selalu jurnal Pena Emas MAN 1 Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk orang-orang hebat, orang-orang yang produktif, bangga menjadi bagian dari orang-orang yang luar biasa. Oke, baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti selanjutnya adalah sambutan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan kepada yang terhormat Bapak Haji Nasruddin SPD MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat yang saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Bapak Syekhul Hadi SAG MVI, yang saya hormati seluruh Kepala Madrasah Aliyah SKKM MAN 1 Pasuruan, yang saya hormati juga Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Kabupaten Pasuruan, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru peserta seminar dan bedah jurnal Pena Emas. Mari pagi hari ini kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk thalabul ilmi, dan terus meningkatkan ibadah kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat mak salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya mengamalkan kami nanti. Hadirin yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya di Mansatu Pasuruan dan terima kasih supportnya Bapak Kepala Kantor yang di sela-sela kesibukannya yang luar biasa menyempatkan untuk hadir menyapa di Mansatu Pasuruan untuk mensupport jurnal pendidikan yang insya Allah ini baru pertama kali untuk jurnal madrasah atau madrasah yang memiliki jurnal pendidikan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Ya, terima kasih. Ini sebagai bentuk komitmen kami Pak Kepala Kantor waktu di Kota Batu kemarin waktu raker saya menjanjikan ada 9 program unggulan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan. Salah satunya adalah peningkatan SDM dan terbitnya jurnal pendidikan. Jurnal pendidikan ini merupakan ajang bagi Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Pasuruan yang kebetulan saja Mansatu menyediakan ruang untuk itu, untuk penilaian atau peningkatan keprofesian berkelanjutan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah suatu tuntutan sebagai ASN untuk selalu meningkatkan profesionalisme kita. Dan insya Allah pada saat itu saya berjanji di hadapan Bapak untuk menerbitkan jurnal setahun 2 kali. Ini adalah volume pertama nomor 1. Nanti volume pertama nomor 2 itu ada di bulan November. Insya Allah akan terbit pada tanggal 25 November yang bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Nah, mari ini kita manfaatkan. Insya Allah mulai bulan Agustus ini sudah mulai saat ini Bapak Ibu silahkan siapapun bisa menuangkan tulisannya sesuai dengan kaidah ilmiah yang ada, dan insya Allah nanti akan diterbitkan bulan November ya. Kemudian tidak usah diragukan ISSN-nya baik secara elektronik ataupun secara hardware ya, secara paper itu sudah terbit ISSN-nya ya. ISSN-nya sudah terbit. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang pengen untuk misalkan KP sudah tidak ada lagi yang diragukan. Tim penilai pun itu sudah langsung percaya jika panjenengan upload di Simpak 5 karena linknya ada. Kita punya OJS yang bisa diakses oleh publik ya, bisa diakses. Dan reviewer kita itu mulai dari BRIN, dari UINSA, UNESA, dari ITS, UIN Malang, kemudian dari BDK juga ada. Jadi lengkap sudah ya. Bapak Ibu silahkan menulis melalui misalkan dari PTK, kemudian disarikan dalam bentuk jurnal. Kemudian seperti pada hari ini mungkin adalah yang pertama juga di Kabupaten Pasuruan sekaligus seminar pendidikan, seminar hasil dari PTK panjenengan semua. Nanti kedepannya dari seluruh Kabupaten Pasuruan Bapak Ibu kita bisa tampung, bisa kita seminarkan bersama-sama, dan insya Allah itu bermanfaat untuk panjenengan semua. Setelah itu dan setelah dari hari ini selesai seminar nanti akan dibagi per paralel, per sesi, tiap-tiap kelas panjenengan nanti insya Allah juga akan mendapatkan sertifikat seminar sebagai bentuk PKB panjenengan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor yang tidak henti-hentinya memberikan support
kepada kami Man 1 Pasuruan, dan kami pun berkomitmen untuk selalu menjadikan madrasah di Kabupaten Pasuruan yang selalu terus berkembang dan berkembang menjadi madrasah yang baik dan terbaik di Kabupaten Pasuruan. Ya. Dan secara numerasi kemarin alhamdulillah Bapak, perlu saya laporkan bahwasanya di Puskesmas kita masuk di OSN, sama sejajar dengan sekolah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Cuma madrasahnya kita masih sangat minim, yang bisa adalah Man IC dan Man 1. Kemudian di opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, madrasah kami mengirimkan 6 proposal, alhamdulillah lolos 5 proposal. Kemudian MyRes, karena dibatasi oleh kuota, tiap bidang itu 5, kami maksimalkan. Kami kemarin mengirimkan 15 proposal MyRes, masing-masing bidang itu 5, Soshum 5, Saintek 5, Keagamaan 5, jadi 15 proposal. Saya berharap nanti target kita adalah nyampe di Kendari. Kalau nyampe di Kendari berarti masuk 6 besar nasional, ya. Nanti kita lihat saja berapa yang lolos untuk tahap pertama, kita akan menantikan. Karena bagaimanapun juga kemarin kita mendapatkan bimbingan langsung dari BRIN, ya, kita datangkan langsung dari BRIN. Itu pun sangat mensupport kepada kita. Dia menyempatkan waktunya untuk kita, untuk madrasah. Dan kita sudah juga kerjasama Bapak dengan BRIN, dengan kita masuk 5 madrasah seluruh Indonesia yang menjalin kerjasama dengan BRIN dengan program sembarinya, ya. Nanti tiap tahun BRIN akan ke sini untuk memantau kegiatan madrasah riset kita. Jadi kepada Bapak Ibu kepala madrasah yang memiliki program madrasah riset, monggo bergabung dengan Man 1 Pasuruan, dan insya Allah akan dipandu langsung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih sekali lagi kepada hadirin yang hadir, dan insya Allah ini karena sebagai bentuk pengabdian, bentuk sharing madrasah aliyah kepada madrasah di sekitar, insya Allah nanti kita akan memberikan sertifikat kepada Bapak Ibu yang hadir, yang insya Allah ditandatangani oleh Bapak Kepala Kantor, ya, sebagai bentuk apresiasi. Dan sekali lagi untuk volume pertama nomor 2, saya membuka 3 jurnal dari luar Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan, 6 dari internal Madrasah 1 Pasuruan yang lolos oleh tim reviewer. Silahkan nanti diupload di OJS kami. Nah ini tim lainnya, ya. Silahkan Bapak Ibu mempersiapkan. Yang mau KP naik tingkat dari jenjang yang rendah ke jenjang yang tinggi, tidak usah diragukan, pasti akan dinilai optimal, ya, karena kita seminarkan seperti pada hari ini, dan insya Allah daftar hadirnya juga akan kita sampaikan kepada yang ikut seminar, ya, karena minimal ada 15 peserta, ya. Jadi ini melebihi, dan sudah ada, saya mengundang ada beberapa kepala se-KKM Man 1 Pasuruan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Rangkunya saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir mensupport Pena Emas Man 1 Pasuruan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Ibu Kepala MTSN 1 Pasuruan. Ternyata ada pemandangan indah yang ada di depan ini, banyak sekali beberapa dari alumni teman sejalan kita dari Man 1 Pasuruan.
Mulai dari sebelah Ibu Herina ada Bapak Ivan Wahyudi dari Kepala MTSN 5 Pasuruan. Sebelahnya Bapak Haji Nasrudi. Sebelahnya meloncat satu lagi Bapak Kepala MTSN 3 Pasuruan, Bapak Yasir, bukan alumni MIN 1 Pasuruan. Dan yang sebelah barat sendiri sudah tidak asing, teman kita juga, Bapak Ibu MIN 1 Pasuruan, Bapak Haji Irfan Fauzi, sebutan kerennya Mas Ir. Bangga menjadi alumni MIN 1 Pasuruan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya penyerahan jurnal pena emas dan laporan hasil penelitian tindakan kelas. Kami undang nama-nama berikut ini sebagai penulis dan peneliti, yakni yang pertama Bapak Eka Sugeng Aryadi, dan yang kedua Ibu Nur Hamidah, yang ketiga Ibu Nafisatul Masruroh dan Ibu Rohis Amalia berkenan maju ke depan untuk menyampaikan hasil laporan penelitian tindakan kelas yang akan diberikan kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan. Kami undang juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan untuk bersedia diambil itu bersama. Oke, Rifa bisa dibantu. Oke. Oke. Oke, di situ kami undang Bapak Kepala Madrasah yang bisa Pasuruan beserta Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Yang pertama Pak Eka terlebih dahulu dari Bapak Eka, dari Bapak Eka Sugeng Aryadi. Jurnal dhisik. Tepukan meriah. Ini suhu dari PPK dan jurnal. Usianya masih muda, tapi rambutnya sudah putih semua karena kerjaannya selalu di depan laptop. Pemikir sejati, mengorbankan fisiknya dan anak istrinya karena tidur di sekolah. Pantun. Yang kedua ini dari Ibu Rohis Amalia, beliau adalah guru bahasa Arabia. Yang ketiga ini Ibu Nafisatul Masruroh dari Mapa Ekonomi. Oke. Yang nomor 2 tadi Oke, baik, bisa diambil foto bersama. Sik turun iki dhisik terus malih. Cek kak anu rek juga panjang ngono lho ngene lho Bu. Nah, oke, bisa diambil foto bersama. Coba. Panggil soal Jess, Bapak Polisi Jess. Oke, baik begitu bos untuk para penulis dan peneliti penelitian tindakan kelas. Untuk selanjutnya bersiap kami panggil Ibu Suci Surya Insani, Ibu Ulia Hafidah, dan Ibu Retno Wulandari untuk berkenan memberikan laporan hasil PTK-nya kepada Kepala Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan. Kami undang Bapak Fauzi. Bapak Fauzi. Sudah susahnya undang sekali lagi.
Bapak Ibu, inilah profil Kepala Perpustakaan Satu Pasuruan. Orangnya full smile, low profile, gitu, humble, agamis, alumni Pondok Pesantren. Yang pertama ini dari Ibu Suci Surya Insani. Yang kedua ini bukan siswa, ini guru, karena memang imut orangnya, gitu, Ibu Uya Hafidah. Yang ketiga dari Ibu Retno Wulandari. Beliau bertiga ini pendatang dari Kota Tulungagung dan Banyuwangi. Bisa difoto bersama Bapak, ambil dibiasakan untuk menjadi pejabat Bapak, jadi bisa diambil foto bersama. Loh, kok ngono? Kok sih? Kok ngono? Bapak kepalanya, Bapak kepala kantor di tengah, Salam literasi. Oke, baik, kita aplaus untuk para peneliti dan para penulis hebat. Selanjutnya satu lagi penyerahan jurnal dari Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Jurnal pena emas. Tepukan meriah sekali lagi untuk kita semua. Baik, saya kira. Loh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara ini menjadi barokah, marilah kita tutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Syifa, Sarjana Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Liridillah bisyafaati Rasulillah. Iqdi hajatina bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin. Hamda ilafi ni'amah wa yukifi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر والدار العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama penyampaian materi oleh keynote speakers kita dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Bapak Haji Syekhul Hadi SAG MVE. Bertindak selaku moderator Bapak Heri Santoso SPD MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah la nabiyya ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kepala Madrasah Negeri 1 Pasuruan, yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh Kepala MTSMC Kabupaten Pasuruan, yang saya hormati seluruh Kepala MAKKM 1 Pasuruan, Bapak Ibu beserta jurnal pena emas dan seminar laporan hasil ketika yang insyaallah bagian ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari pada kesempatan pagi yang berbarakah ini dan intinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan berkat limpahan rahmat hidayah dan taufik dari beliau kita masih dan senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan dari Allah wa yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi wasallam, semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini sebelum kita nanti membahas bedah jurnal pena emas dan seminar laporan hasil ketika, maka terlebih dahulu kita tampilkan kita undang Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk menjadi keynote speaker pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Bapak Haji Syekhul Hadi Sarjana Agama Magister Filsafat Islam. Beliau memiliki riwayat pendidikan terakhir pada S2 tahun 2002 di Yayasan Sunan Ampel Surabaya pada Filsafat Islam, dan beliau dilahirkan di Kota Jombang pada tanggal 15 Juni tahun 1975. Saya hafal karena tahunnya sama dengan saya. Baik Bapak Ibu, cuma nasib yang berbeda. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal mungkin yang perlu kami sampaikan, bahwasanya setelah pelaksanaan keynote speaker yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor, baru kemudian kita akan dibagi menuju ke beberapa lab tempat untuk seminar yang akan kita lalui. Di antaranya nanti akan ada lab 1 untuk PTK, lab 2 untuk PTK juga, lab 3 untuk jurnal, dan lab 4 untuk jurnal. Pembagiannya nanti akan kita sampaikan pada setelah selesai penyampaian keynote speaker. Baik, langsung saja kita undang beliau Bapak Haji Syekhul Hadi Sarjana Agama Magister Filsafat Islam untuk menjadi keynote speaker pada kesempatan kali ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Man 1 Pasuruan, Bapak Haji Nasruddin MSc ya, MPDI apa MC ya, MSI, dan segenap jajaran yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Madrasah Negeri MTSN Negeri, MTSN 1 Nurlina, MTSN 2 Bapak Irfan Fauzi, MTSN 3 Bapak Haji Yasir, MTSN 5 ya Bapak Ivan Wahyudi ya, bersama namanya Ivan Wahyudi ya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri SKKN Man 1 ya, beserta seluruh
para penulis atas seluruh Bapak Ibu guru hadir semua. Aman satu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita semuanya dapat hadir mengikuti kegiatan yang sangat penting ini. Saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan pertama mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Mansatu Pasuruan yang telah mampu menerbitkan jurnal pendidikan Pena Emas, dan ini adalah edisi yang pertama bulan Mei yang nanti akan terbit setiap tahun dalam 2 jurnal. Saya sangat khawatir kalau baca ini ya. Jadi saya lihat di tayangan tadi namanya harus pelan-pelan kalau baca ini. Pena emas. Kalau cepat nanti pena emas itu malah nggak bagus nih. Pena emas kan, jadi harus ada jeda kan ya. Pena emas. Kalau ada yang cepat tadi di tayangan tadi. Kok lain? Dengarnya ya. Pena emas atau pena masyarakat, bukan ya? Ya pena emas ya, pena emas. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebagai audiens pada kali ini memang masih terbatas. Ada kepala MTSN, kemudian juga KKM MA. Tentu saran kami agar jurnal ini bisa lebih bermanfaat dan juga bisa membawa branding dari madrasah ini bisa dicetak lebih banyak yang pertama, dan untuk disebarkan di beberapa instansi terkait dengan pendidikan, juga kepada madrasah-madrasah setingkat madrasah aliyah yang lain dikasih Pak. Semuanya ada 90 madrasah aliyah sekabatan ya. Kalau makanya lihat sasarannya, ini sasarannya siapa, segmennya siapa, nanti semuanya diberitahu, dicetak, atau kalau memang tidak diberi jurnalnya seperti ini atau ringkasannya dan sudah ada pengantarnya yang intinya mempromosikan bahwa di Mansatu sudah melakukan penerbitan dan yang perdana dengan judul Jurnal Pendidikan Pena Emas ini. Ini menjadi bagian dari sosialisasi pada jurnal ini ya. Artinya kan saya membaca bahwa segmennya bukan hanya untuk Mansatu tetapi untuk seluruh madrasah aliyah, untuk MTS juga, karena anak kita di MTS barangkali juga sudah mampu menulis. Kemudian juga di lintas sektoral, jangan lupa nih, di lintas sektoral juga yang terkait dengan pendidikan, atau bahkan kalau memungkinkan juga di sekolah-sekolah umum setingkat SMA, SMK sekitar, tidak apa-apa, itu akan lebih meluaskan sayapnya gitu. Itu kemudian saya hanya 2 saja hal yang ingin saya sampaikan. Satu bersifat motivasi, yang kedua nanti saya ingin review sedikit tentang jurnal ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, saya catat tadi malam, cuman saya nggak bisa baca semuanya. Memang saya catat, saya sempat baca pembukaannya sampai dan kesimpulannya saja karena tidak sempat baca semuanya. Bahwa begini, pertama bahwa jarang madrasah-madrasah kita yang sudah berkomitmen sebagai madrasah research, sebagai madrasah literasi, dan juga menjadi jargon kita madrasah literasi, tetapi komitmen dengan program-program literasi. Jadi ada yang komitmen, ada yang hanya sekedar komitmen, tetapi juga ada yang sudah menindaklanjuti sampai pada aplikasinya seperti apa. Nah, mungkin ini yang menjadi evaluasi kita bahwa madrasah literasi itu harus berwujud
berbuah banyak nih, harus bisa berwujud banyak. Salah satunya adalah bentuk tulisan, salah satunya adalah bentuk menulis seperti ini, yang sampai pada dikodifikasi menjadi sebuah jurnal. Ini menjadi sangat baik kalau sudah sampai pada jurnal seperti ini. Apalagi ini juga sudah melibatkan tim reviewernya, ya. Reviewernya juga sudah profesional dan melibatkan dari lembaga pendidikan perguruan tinggi. Ini seperti itu. Jadi ini menjadi bagian kita, menjadi evaluasi kita bahwa menulis itu menjadi penting. Menulis menjadi penting. Sebab kalau semuanya hanya berbicara, tidak ada yang menulis, nanti nggak ada yang bisa didokumentasikan. Nanti tidak ada yang bisa didokumentasikan. Kalau tertulis berarti bisa didokumentasikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi coba kita bayangkanlah bahwa saat ini di mana secara luas ya, di mana kebenaran sekarang kita sudah masuk pada era post truth ya. Jadi post itu pasca, post truth itu kebenaran ya. Di era saat ini dengan media sosial ini, kebenaran fakta itu sudah tidak menjadi hal yang sangat penting. Jadi di era post truth itu ya, fakta itu menjadi tidak penting. Yang penting framing. Jadi permainan bahasa sedemikian rupa sehingga ketika pendapat yang tidak benar, ketika di framing, ketika di branding, ketika diikuti oleh banyak pengikut, itu kan jadi sebuah kebenaran, gitu loh. Ini era saat ini. Jadi tidak mudah untuk mengetahui benar dan tidak itu dengan mudah saat ini. Banyak di media sosial seperti itu, sudah sekarang seperti itu. Apalagi capturean ya, untuk apalagi gambar digunakan macam-macam sehingga bisa memfitnah orang dan seterusnya seperti itu. Nah, ini menjadi penting di era post-truth ini menulis sebuah apa yang bisa kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian saya hormati, tulisan-tulisan sekarang ini, kelompok-kelompok non-toleran, kelompok-kelompok yang ekstrim kanan maksud saya, itu sudah punya program menulis dalam sehari sekian ribu untuk masuk ke dalam dunia maya. Kita bisa bayangkan produksi mereka ratusan bahkan ribuan, dan itu menjadi semuanya. Sehingga tidak salah kalau misalnya para artis, orang-orang yang awam, mu'alaf itu lebih banyak belajar di media sosial karena memang mudah sekali. Para yang awam di agama itu yang penting saya tahu ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Kalau kita kan banyakkan khilaf, banyakkan pendapat sehingga tidak jelas. Bagi orang-orang yang awam itu butuh jelas, pokoknya ini boleh, tidak boleh, sehingga makanya mereka lebih banyak belajar di media sosial, bukan pada buku-buku. Karena kalau baca buku, itu banyak pendapat-pendapat ini sudah malah bingung. Nah ini maka kita semuanya sebagai aparatur sipil negara, apalagi sebagai pegawai Kementerian Agama, maka kita tidak boleh diam. Kita harus bicara, lisan oke, tulisan juga oke. Kalau bicara lisan otomatis harus khutbah harus kita lebih banyak khutbah, pengajian harus diisi, jangan sampai diisi oleh orang lain, kelompok-kelompok yang non toleran misalnya. Maka kita harus tidak boleh diam, tidak boleh itu tadi dalam rangka semangat untuk produksi. Tulisan pun demikian, kita harus bisa membandingi tulisan-tulisan yang baik. Jadi ketika ada produksi tulisan-tulisan non toleran, maka kita harus imbangi dengan tulisan-tulisan yang toleran sehingga akan imbang, informasi yang diberikan kepada masyarakat itu akan imbang. Karena kita di Indonesia masih masih negara berkembang dan juga masih belum banyak masyarakat kita yang bisa memilah dan memilih.
Maka kalau kebanyakan informasi yang tidak baik, tentu masyarakat kita akan seperti itu. Maka kewajiban kita adalah speak, berbicara, dan juga menulis. Ini kesempatan penjenengan semuanya, kita semuanya, ayo kita lebih banyak menulis dan menulis. Apalagi sudah difasilitasi oleh MAN 1, monggo ini disampaikan, disebarluaskan supaya bisa bergairah, semuanya bisa termotivasi untuk bisa menulis dan bisa berkompetisi masuk di jurnal ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya yakin kok kalau misalnya tadi kalau budaya menulis itu bagus, maka kompetisi-kompetisi yang ada baik event provinsi maupun nasional kita tidak akan kalah. Mangires tadi apa, opsi, OSN, KSM atau apa lagi kita akan, karena kita sudah biasa produksi tulisan-tulisan, sehingga ketika ada momen-momen ini kita bisa isi semuanya. Jangan sampai kita sebagai guru, sebagai insan pendidikan bahasa kabupaten dinas, kita tidak punya apa-apa. Jadi la fatidus syai' la yu'ti. Fatidus syai', sesuatu yang kosong bagaimana akan bisa memberi? La yu'ti, tidak akan bisa memberi. Kalau kita kosong, bagaimana kita bisa memberi pengetahuan kepada anak-anak kita? Maka kita harus terisi. Kalau kita sudah terisi, maka kita bisa menulis, maka kita bisa menyampaikan. Filosofi Teko kan seperti itu. Teko itu kalau mau memberi manfaat itu ya harus ada isinya. Kalau kosong ya nggak bisa keluar isinya. Kita ini sudah Teko ini, tinggal kita kasih apa anak-anak kita ini. Kalau kita nggak punya isinya ya ini alamat. Sedangkan anak kita juga saya kira juga banyak media yang bisa mereka menggali ilmu pengetahuan. Karena itu sekali lagi kita harus mampu mengisi pengetahuan, mengisi ilmu dan seterusnya, kemudian kita bisa memberikan. Nah, caranya mudah sekali sebenarnya, asal kita mau. Ini masalahnya kemauan ya. Asal kita mau. Kita jangan hanya berpedoman pada yang sudah bisa kemudian tetap ini saja, enggak. Kita harus terus menggali terus. Coba sekarang Bapak Ibu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau selama ini kita tanya kepada siapa kalau dalam media sosial itu? Syekhina Mbak Google ya, Al-Mukarram Mbak Google ya. Kalau Mbak Google masih umum, tanya apapun mesin pencari itu cerdas sekali memang. Intelijen itu apa saja muncul, cari apa saja. Tapi khusus kita pendidikan, maka cobalah cari di Google Scholar, dengan ketik di Google Scholar. Maka yang akan dengan ketik apapun misalnya terkait apapun akan muncul semua artikel, semua penelitian, semua buku PDF ada di situ. Ini salah satu contoh mesin pencari tapi terkait dengan ilmu terkait dengan ilmu. Namanya Google Scholar. Saya kira sudah banyak ya pakai ini Google Scholar. Jadi kalau kita mau bikin makalah macam-macam, biasanya saya juga mengumpulkan dari situ. Saya ambil semua yang terkait dengan ini, topiknya ini keluar muncul semuanya, artikel, penelitian apapun. Tapi bukan hanya ini, banyak sekali alamat-alamat, termasuk Mendeley itu juga setelah install Mendeley aplikasi Mendeley, kita mudah sekali nulis. Sehari nulis 20 halaman bisa. Jadi ketika kita ngetik pendapat ini, langsung muncul referensi ini. Ketik ini muncul referensi. Kecuali kalau dalam tulisan statement ini pendapat kita, bukan pendapat orang, dia nggak muncul. Tapi kalau misalnya pendapat orang yang kita ketik, dia akan muncul. Oh, ini ada di buku ini, ada referensinya ini. Sehingga sangat mudah sekali untuk menulis sebenarnya. Jadi tahu caranya. Itu yang bisa digunakan oleh penulis-penulis atau pemateri biasanya ketika nulis makalah. Kenapa cepat? Setengah jam selesai misalnya. Dia penting bisa, dia punya gambaran apa, dia tinggal ketik, tidak harus mencari buku seperti kemarin. Manual yang kertas atau menunjukkan apa beli buku. Sekarang sudah semuanya ada di dalam kotak ini, sudah banyak sekali informasi. Jadi
itu saya ingin budaya menulis ini bagus, dibudayakan, kemudian juga disebarluaskan. Jadi mencari segmen-segmen tadi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini dalam sebuah teori mungkin ya, dalam teori-teori mungkin ya, keberhasilan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh individu. Misalnya pendidikan ingin jadi penulis, ingin jadi apapun, itu sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh individu, oleh keinginannya saja, tetapi lingkungan juga sangat mempengaruhi. Modal teori, tadi ada teori modal sosial, teori R&D, research and development, itu juga bagus. Ada teori behaviorisme misalnya. Jadi dari teori ini ya, bahwa kalau ingin sesuatu itu baik, nih, karena teorinya seperti ini, keberhasilan seseorang dalam belajar itu tidak hanya ditentukan oleh pribadinya masing-masing, anak-anak kita masing-masing, tetapi tergantung dari lingkungan. Kalau lingkungannya mendukung, maka proses belajarnya mesti akan berhasil. Kalau lingkungannya tidak mendukung, ya tidak akan berhasil. Nah, ini contoh pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Coba kalau kita evaluasi, kenapa 3 bahasa ini diajarkan di tingkat MI atau SC, tingkat MTS atau SMP, diajarkan di tingkat MA atau Alia, bahkan juga diajarkan di tingkat S1 ya, mata kuliah bahasa Inggris atau bahasa Arab atau sesuai dengan. Tetapi kenapa hasilnya kita masih belum bisa berbicara bahasa Inggrisnya, belum bisa, padahal kita sudah semuanya, saya kira sudah lulus S1 semuanya, kita minimal S1 semua sudah. Tapi kita berbicara bahasa Arab dengan fasih belum tentu kita bisa. Berbicara bahasa Inggris belum tentu bisa. Contoh misalnya ada tamu dari luar, tamu dari yang berbahasa Arab, bahasa Inggris, kita nggak pede, nggak pede. Karena apa? Nah, itu tadi. Jangan-jangan ilmu itu tidak manfaat bagi kita karena kita tidak bisa. Makanya disampaikan kalau S3 itu kuliahnya bukan kuliah substansinya, materi-materinya diperdalam, bukan. Kalau S3 itu yang di kuliah itu yang ditata itu cara berpikirnya nih, memang sulit ya, cara berpikirnya nih. Bukan materi ya, bisa cari sendiri, bisa belajar sendiri, tapi cara berpikirnya yang ditata. Sehingga misalnya profesor-profesor kalau bicara itu enak karena memang sudah ketemu polanya, sudah tes ini nih sudah ketemu. Nah, sekali lagi saya kembali ke teori ini Bapak Ibu sekalian. Contohnya bahasa tadi. Kenapa bahasa Arab, bahasa Inggris, misalnya di sini aja di MAN 1 inilah, bisakah lulus dari MAN 1 ini anak-anak kita sudah mahir bicara bahasa Arab atau bahasa Inggris, dialog bahasa Arab bahasa Inggris? Nah, ini kan perlu lingkungan kan, perlu lingkungan. Tidak bisa mereka hanya sendiri, kemudian praktek sendiri, kemudian belajar sendiri tanpa didukung oleh yang lain atau oleh lingkungan. Karena jadi penting. Nah, ini yang ingin saya ingin wacanakan, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ke depan alangkah baiknya kalau madrasah semuanya itu mulai juga menambah keunikannya, diferensiasinya dengan mewajibkan bahasa Arab, bahasa Inggris kepada anak-anak didik kita atau pada pengajar. Kenapa Malaysia itu masyarakatnya muda ketika berbicara bahasa Inggris? Kenapa India itu juga muda? Dia dalam film-film ya bicara bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris, kadang India, kadang Inggris, dicampur-campur. Nah, itu karena ya itulah supaya muda seperti itu, supaya muda belajar seperti itu. Jadi kita nggak paham ya harus campur-campur, memang harus campur-campur. Maka saya membayangkan seandainya guru-guru kita itu baik jenjang MI, MTS, MA itu dibudayakan, dibuat sistem, dibudayakan, dipaksakan untuk
memberikan materi dengan bahasa. Boleh bahasa Arab, bahasa Inggris, campur-campur pun boleh, supaya anak-anak kita ini nggak asing dengan bahasa-bahasa itu, sehingga kita keluar sudah bisa berbicara bahasa dengan bahasa-bahasa itu. Lingkungan, diciptakan lingkungan. Nggak apa-apa, pokoknya bikin aja pedoman-pedoman ya, pedoman-pedoman yang kemudian belajar dari semua guru. Ini mereka menyampaikan kepada anak-anak kita dengan bahasa, kadang bahasa Arab, kadang bahasa Inggris, kadang campuran, nggak bisa bahasa, nggak tahu artinya, ini ya disebutkan bahasanya. What the meaning of milk misalnya, campuran-campuran nggak apa-apa. Yang penting anak-anak kita biasakan supaya mereka sendiri juga nanti akan terbawa dengan bahasa-bahasa luar. Soalnya nanti anak-anak kita ya, ini akan menghadapi masa yang seperti ini, ya. Itu yang kalau kita pengen nambah keunikan, seandainya madrasah X misalnya ada yang dibentuk misalnya satu kelas atau dua kelas, atau kalau bisa satu madrasah dibudayakan itu, nanti pada waktu akhir imtihan atau akhir wisuda, ini praktekkan, tunjukkan bahwa anak-anak kita mampu berdialog bahasa Arab atau bahasa Inggris di depan wali santri kita. Itu akan menambah nilai, menambah kebanggaan kita. Tidak hanya agama, ya, tidak hanya agama, tidak hanya tahfidz, tidak hanya bisa baca kitab, tapi juga bisa berdialog dengan bahasa-bahasa itu. Dari sisi motivasi untuk kita, ya, banyak. Kemudian yang kedua saya ingin mereview ini, Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya ingin mereview ini. Jurnal ini sudah, menurut saya keren ya, bagus, keren, karena yang meneliti, yang ngoreksi ya. Yang koreksi dari praktisi pendidikan yang baik lah, sehingga saya ketika membaca di metode penelitian saja, komposisi ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, sistematika penulisan, ini sudah sesuai dengan kaidah ilmiah. Ini dari sini saya melihat, ada abstraksinya, ada abstraksi bahasa Inggris lagi misalnya. Ini kira-kira yang bahasa Inggrisnya ini sendiri apa ditranslate? Kayaknya translate ini. Terus yang translate ini viewer yang ngoreksi tadi apa yang nulis ini, yang nulis ya, abstraknya oke. Atau kemudian juga ada istilah-istilah, misalnya metode penelitiannya pakai metode campuran, mixed method. Kemudian ada triangulasi. Ini memang bahasa-bahasa penelitian betul yang ya di S2, di S3 juga seperti ini. Ini kadang kalau ini sudah dilakukan oleh penulis betul, berarti sudah sangat tinggi kualitas pengetahuan terkait dengan penulisan jurnal atau artikel. Atau jangan-jangan saya kalau seudahnya, jangan-jangan ini 50-50, 50% dari penulis, kemudian koreksinya juga 50% dari yang koreksi, sehingga banyak hal yang juga dari. Tetapi Bapak Ibu sekalian saya hormati, jadi sebenarnya ya, menulis itu mudah sebenarnya. Ini saya koreksi di dalam pendahuluan sebenarnya pendahuluan itu isinya sebenarnya ada poin-poin yang harus disampaikan dengan jelas di pendahuluan itu. Jadi pendahuluan itu tidak boleh kemudian menerangkan istilah nggak boleh di pendahuluan. Harusnya istilah-istilah ini ada di pembahasan. Misalnya di dalam tulisan yang kedua, strategi efektif mempromosikan pendidikan multikultural di lingkungan sekolah. Ini dalam pendahuluan ada misalnya, menurut
kohli, pendidikan multikultural di lingkungan sekolah adalah suatu proses. Ini namanya napa? Tarif kalau dalam bahasa ini napa? Napa tarif itu? Definisi ini nggak boleh di pendahuluan, harusnya di pembahasan. Pendahuluan itu hanya menerangkan ini saja. Dia ada fakta empiris, ada fakta empiris, kenyataan, kemudian ada fakta ideal yang seharusnya, kemudian ada signifikansi. Signifikansi itu pentingnya tulisan ini, kemudian ada hasil penelitian sebelumnya, ya. Kemudian baru ada fokus kajian. Jadi ngeten Mas kula ngeten, contoh ini gender dan kemiskinan. Gender apa Bu? Gender apa Bu? Kesetaraan. Gender, kesetaraan, peran laki-laki dan perempuan, itu gender ya. Misalnya ada artikel gender dan kemiskinan. Nah, fakta empiris sekarang. Fakta empirisnya, peran laki-laki dan perempuan, peran laki-laki dan perempuan sangat menentukan dalam kesejahteraan hidup di dunia. Kesejahteraan hidup di dalam kehidupan rumah tangga. Peran laki-laki dan perempuan sangat menentukan dalam membangun kesejahteraan hidup di dalam kehidupan rumah tangga. Selama ini peran laki-laki lebih dominan dalam urusan pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Ini fakta, ya, fakta. Fakta itu kenyataan bahwa selama ini peran laki-laki itu dominan dalam urusan pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Betul ya? Fakta. Oke, fakta seperti ini. Karena laki-laki adalah kepala rumah tangga. Nah, ini fakta. Itu dalam pendahuluan. Kemudian yang kedua, setelah ada fakta, yang kedua fakta idealitas. Namun demikian, adanya arus modernisasi kemudian menimbulkan peran-peran yang selama ini didominasi oleh laki-laki kemudian bergeser kepada kaum perempuan. Karena ada arus globalisasi, kemudian peran laki-laki tadi bergeser kepada peran kaum perempuan. Pada era modern, kaum perempuan memiliki peran-peran yang dominan selama ini dianggap tabu. Ya, jadi dalam era modern ini, peran perempuan memiliki peran-peran yang dominan. Maksudnya perempuan lebih dominan daripada laki-laki yang selama ini dianggap tabu, kan ngoten ya. Jadi itu fakta yang kedua ya, dianggap tabu. Hasil penelitian siapa misalnya sebutkan, ada pendapat seorang misalnya membuktikan bahwa era modern telah menyebabkan perubahan struktur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Peran laki-laki dan perempuan di era modern tidak lagi ditentukan oleh kekuatan fisik perempuan sebagaimana sejak masa lalu, tetapi ditentukan oleh kemampuan intelektual dan manajerial. Nah, dan ini ada pendapat seperti itu. Nah, jadi ada fakta empirik, ada fakta idealitas. Ini kalau penelitian mesti ada dua itu. Contohnya kan pada waktu sebelum COVID, sholat itu normal, sholat itu tidak berjarak, ya. Bahwa selama ini rapatnya soft itu menjadi kesempurnaan sholat berdasarkan pendapat kitab ini atau hadis ini. Namun demikian, adanya COVID-19 membuat terbitnya sebuah pendapat atau kebijakan atau fatwa yang membolehkan sholat itu dengan berjarak. Kan itu dong ya, dengan berjarak. Nah, ini berarti perlu diteliti. Terus ada dua hal, ada faktanya harusnya seperti ini, tapi kenyataannya kok seperti ini. Berarti ini perlu penelitian. Ada dua hal. Kemudian di dalam pendahuluan ada signifikansi, perlunya signifikansi. Peningkatan peran gender kaum perempuan pada dasarnya menjadi tuntutan kehidupan modern untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama bidang ekonomi
yang mana hal ini tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat, tapi juga jadi di dalam pendahuluan itu tadi ada dua hal yang seharusnya dan ada faktanya seperti apa, kemudian baru diteliti. Kenapa penting diteliti? Karena hasil penelitian nanti akan berguna untuk ini disampaikan, ditunjukkan, kemudian ditunjang oleh penelitian terdahulu, jadi pendapat-pendapat sebelumnya, termasuk dalam kajian ini nanti seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, mungkin koreksi. Jadi di dalam pendahuluan itu orang supaya membaca senang, itu baca pendahuluan itu sudah senang, sudah paham. Oh, ini yang dibahas itu ini karena ada permasalahan yang harus diteliti seperti ini. Kemudian fokusnya penelitian seperti ini itu sudah jelas. Seperti ini tadi, contoh strategi efektivitas laboratorium virtual dan laboratorium nyata selama pandemi COVID-19, sama dengan tadi saya sampaikan bahwa selama ini ketika belajar di madrasah itu menerapkan full tatap muka, tetapi karena adanya COVID-19 maka kemudian menjadi virtual, sehingga perlu diteliti kenapa terjadi seperti ini, signifikansinya tadi perlunya diteliti kenapa. Kemudian setelah itu di sini diperbandingkan efektif mana antara virtual dengan luring, virtual dengan efektif mana. Di dalam penelitian ini disampaikan ternyata hasil penelitian terhadap beberapa siswa, baik wawancara, kuesioner atau apalah, membuktikan bahwa tatap muka lebih efektif daripada daring. Tapi itu harus meyakinkan, datanya meyakinkan. Nah seperti itu. Ini bagus. Kalau yang satu ini masuk karena memang ada faktanya seperti ini, ada harusnya seperti ini, tuh jelas nampak. Semuanya saya berharap orang membaca itu nanti yang baca di pendahuluan itu sudah tertarik ingin baca selanjutnya, maka harus disampaikan di pendahuluan ini harus menarik tadi. Caranya seperti tadi, tunjukkan faktanya seperti apa, harusnya seperti apa, kemudian nanti kalau ini kita teliti hasilnya itu akan berguna untuk siapa, seperti apa, sekilas tergambar di pendahuluan. Baru nanti di pembahasan dibuktikan dengan data, pembahasan dan seterusnya. Nah mungkin ini beberapa sekilas yang saya baca tadi, sehingga bisa menjadi wawasan bagi Bapak Ibu guru ketika mau menulis. Contoh misalnya mau menulis lagi, ini ada musola di beberapa satu desa lah, ada 2-3 musola. Jangan teliti ini musola ini atau masjid ini kenapa ada jublanan ini, jublanan apa nih? Kenapa nih kok sebelum masuk itu ada kolam sebelum masuk kolam, kemudian setelah itu untuk parit setelah itu baru masuk ke masjid. Tapi di masjid ini tidak, di musola ini ada, tapi di musola ini tidak. Nah itu kan sebuah faktanya ternyata ada masjid atau musola yang depannya ada parit atau ada kolam atau ada cuci kaki ada masjid musola yang tidak, baru itu akan menarik. Faktanya seperti ini, harusnya seperti apa harusnya. Nah harusnya ini didukung oleh ajaran-ajaran, didukung oleh pendapat, didukung oleh harusnya seperti apa. Kemudian setelah diteliti, oh ternyata masjid yang ada paritnya tadi itu takmirnya atau apa, masyarakat sekitar situ atau pendiri awalnya itu punya keyakinan bahwa ini meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya memang seperti ini, atau memang afiliasi ini, atau memang ini. Nanti yang tidak itu karena arahnya ke sini, atau itu bisa nanti diterangkan di pendahuluan. Tapi sekilas aja nanti untuk pembuktian datanya, wawancaranya ada di pembahasan. Nah itu contohnya seperti itu Jadi banyak. Apalagi terkait dengan
terkait dengan anak-anak bisa diteliti, misalnya kenapa anak-anak kita kurang 5 menit, kenapa anak-anak kita tingkat agamanya, tingkat kualitas misalnya sholatnya antara kelas 1 dan kelas berapa Bu? Kelas 9, 10. Kelas 10 dengan kelas 11 ini apa bedanya? Faktanya seperti apa? Seharusnya seperti apa? Faktornya kenapa? Itu bisa semuanya mudah diteliti, mudah sebenarnya itu mudah. Bahasanya jangan terlalu ilmiah juga nggak apa-apa, yang penting maksudnya betul. Unsur-unsurnya itu betul, saya kira bermula dari yang sederhana, nanti ketika sudah terlatih akan bisa menjadi berkembang dan bisa berkualitas. Itu sekali lagi saya motivasi untuk jangan takut menulis, dan tulislah dari sesuatu yang bersifat ketika ada gap di lapangan yang tidak sama antara seharusnya dan faktanya tidak sama, itu tulis. Nanti akan ketemu hasilnya. Ini akan ketemu hasilnya, dan itu nanti tidak harus bersifat besar, tapi dari hal yang kecil tadi, seperti tadi kolom tadi seperti apa yang kecil-kecil bisa ditulis semuanya. Seperti itu. Yang jelas sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Men 1 Pasuruan sudah menerbitkan jurnal pendidikan pena emas ini. Mudah-mudahan ini bisa memfasilitasi bagi madrasah-madrasah yang lain, bagi sekolah yang lain, bagi semuanya untuk mencontoh, meniru, dan juga bisa berkontribusi di jurnal ini, sehingga akan menjadi betul-betul menjadi tinggalan emas. Hasil tulisan-tulisan itu bisa bermanfaat, bisa menjadi pedoman, dan juga bisa membawa kebanggaan dan prestasi bagi siapapun yang menulis maupun lembaga yang menerbitkan jurnal ini. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf segala kurangan. Wallahul muwaffiq wal muttariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus untuk Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa kesimpulan yang mungkin bisa kita tarik dari penjelasan dari keynote speaker kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah segmen dari jurnal pena emas ini tentunya bukan saja di MA, tapi juga merambah ke MTS, dan harapannya bisa lebih luas lagi. Yang kedua, madrasah yang sudah memiliki brand riset dan literasi harus juga memiliki komitmen dan tindak lanjut berupa action. Selanjutnya, insan pendidikan tidak boleh berhenti untuk memberikan informasi yang terupdate untuk perkembangan teknologi pendidikan kepada seluruh peserta didiknya. Dan keberhasilan dari tujuan pendidikan untuk peserta didik juga ditentukan oleh lingkungan yang mendukung. Di samping tadi sudah ada beberapa koreksi tentang jurnal Man 1 Pasuruan. Namun kalimat yang penting dan perlu kita pahami adalah bahwa jurnal Man 1 Pasuruan pada edisi yang pertama ini disampaikan oleh beliau keren untuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan. Selanjutnya Bapak Ibu, pembagian beberapa tempat untuk pelaksanaan seminar dari seluruh peserta yang ada. Jadi ruang 1 ini untuk PTK, ada Pak PK Sugeng presentatornya, Bu Eja Nurhamida presentator, kemudian Bu Rohis, Bu Nafis, dan Bu Yosi sebagai moderatornya, sedangkan Bu Rani sebagai notulen. Peserta yaitu Wafda Nabila, Muhammad Soleh, Muhammad Sifa, Dr. Anis Farhan, Ali Zahrotu, Farhan SPD MPDI, Husniyah, Lili Huryana, Muhammad Amsori Ali, Sayyidatul Humairah,
Muhammad Mufid, Effendi Nanang, Muhammad Soleh, Fauzi, Habibur Rahman, Mas Duki, Musta'in, dan Muhammad Taufik berada di lab 1. Berikutnya untuk yang seminar berada di seminar TTK di lab 2 dengan presentator Ratna Wulandari, Uya Hafizah, Suci Surya Insani dengan moderatornya Fauziah, dan modulannya adalah Fariza Ani Zarini. Dokumentasinya adalah Mina Haidarah. Dengan peserta Dr. Anda Suprabdiningsih, Dian Ikvina Wahyuni, Farhan SPD MPDI, Titik Rianti, Lukman Hakim, Muhammad Hadafi, Muhammad Adim Zubaidi, Lailatul Izzahurin, Zina Lutfah, Dr. Anda Indah Afiah, Evi Safriana, Nadiyatul Ummah, Sulistiani, Muhammad Mustafa, Pak Yasir, Pak Haji Imron, Pak Khairul Abid, Pak Amin Dolibun, dan Bu Rizami Sri Wijaya Stuti. Berikutnya untuk yang lab 3 bedah jurnal meliputi Pak Haji Nasruddin, presentator bersama Alifuddin dan Siska, kemudian Bu Hori Mustafa, Uun Rahmawati, kemudian moderatornya adalah Bu Maula, kemudian dokumentatornya Pak Ahmad Sutrisno dengan peserta Putri Prastiawati, Bu Khorida, Bu Faizati, Bu Suki, Bu Zuyina, Pak Kusmianto, Pak Siswayo Adi, Pak Medik, Pak Widi Wijaya, Bu Jumiati, Bu Dwi Dianti, Pak Amin Farizallah, kemudian Pak Bu Suhartati Farlinda, Pak Irfan Fauzi, Miftahul Huda, Bu Erina, dan Haji Mabrur. Kemudian yang terakhir di lab 4 untuk presentator adalah Muhammad Faisal Fadri, Muhammad Sobahul Falah, dan Bu Iva Wahyuni, kemudian Putri Yuniati, Bu Siti Nursila, dan Bu Khotimatus Solihah beserta Bu Rosi, moderatornya Nurita, kemudian dokumentator Pak Yusa Abdillah dengan peserta Bu Siti Snuriati, Pak Hurul Abadi, Pak Tani Jafar, Pak Fauzi, Pak Jailani, Bu Nafida, Bu Mar'atus Solihah, Bu Fanti, Bu Nihayatin, Bu Namiah, Bu Khoridatul Bahiyah, Bu Iin Nuraini, Pak Nur Huda, Pak Ivan Wahyudi, Pak Faisal Setia, Pak Bu Siti Mutiah, dan Bu Masita, dan Bu Iflaha. Demikian susunan nama-nama yang masuk ke lab 1, lab 2, dan lab 3 serta lab 4. Baik, atas nama moderator pada keynote speaker pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran bila kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Bapak Ibu hadirin, serangkaian acara sudah kita lalui bersama. Untuk itu selanjutnya Bapak Ibu dimohon menuju ke ruang atau lab masing-masing sesuai yang dibacakan Bapak Edi Santoso tadi. Saya berbicara mengucapkan terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.